Lagi teman-teman sekalian, kita masih membahas tentang filsafat Gaston Bachelard. Jadi Gaston ini seorang filsuf Prancis yang memiliki konsentrasi meneliti tentang sejarah pengetahuan. Nah, sejarah pengetahuan ini tentu saja suatu pengetahuan atau suatu disiplin ilmu yang membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Karena memasuki wilayah filsafat, maka Gaston Bachelard tentu saja adalah memahami tentang eksistensi ilmu-ilmu dan perkembangannya, gitu kan. Membahas tentang eksistensi ilmu-ilmu, baik itu ilmu sains, ilmu eksak, ilmu sosial, ilmu humaniora, ilmu seni, maka membahasnya dengan filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu adalah cabang pengetahuan filsafat yang membahas tentang eksistensi suatu ilmu, objek material ilmu, kemudian objek forma dari ilmu, beserta metode dan metodologi di dalam setiap ilmu. Karena setiap ilmu memiliki klaim kebenaran, misalnya ilmu eksak memiliki klaim dan metode dan metodologi kebenaran. Begitu juga dengan ilmu seni memiliki suatu kekhasan intuisi gitu. Makanya Gaston Bachelard menjelaskan bahwa ada suatu ilmu yang unik, yaitu tentang tentang seni gitu, dan itu adalah bersumber dari suatu intuisi dan imajinasi. Gaston memandang bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak terjadi secara linier gitu kan. Selalu ada disebut dengan patahan epistemologis, yang dalam arti sederhana adalah setiap kebenaran yang dulunya relevan, tapi ketika hadir suatu kebenaran yang baru, maka itu akan ditolak atau tidak diterima lagi. Maka ada disebut dengan patahan epistemologis. Ruptur epistemologik, misalnya ketika ada fisika klasik dipakai, kemudian berkembang lagi tentang pemikiran fisika kuantum, itu menandai suatu perubahan di dalam paradigma fisika. Begitu juga di dalam pembabakan sejarah kehidupan manusia. Awalnya manusia hidup bertani, kemudian melakukan perdagangan, kemudian hadir industrialisasi, dan sekarang era informasi. Ini adalah suatu tahapan yang tentu saja memiliki saling koreksi di dalam kehidupan masyarakat atau manusia secara umum. Jadi ada disebut dengan epistemologi, itu pemahaman itu selalu akan berubah gitu kan, selalu akan mengalami patahan kalau memang itu tidak sesuai atau kebenaran yang baru ditemukan. Kemudian tentu saja di dalam problem ilmu pengetahuan itu beberapa hal menjadi hambatan. Pertama karena dogma misalnya di dalam agama yang tentu saja tidak bermaksud untuk membuat kebuntuan di dalam berpikir, tetapi penafsiran manusia yang terlalu ketakutan gitu, sehingga membuat dogma atau membuat suatu pemikiran terhenti. Itu salah satu problem di dalam pengetahuan. Begitu juga bahwa pengetahuan itu tidak ditemukan, tetapi terus dirawat, dibangun, diteliti kembali, diperluas gitu. Jadi tidak ada istilahnya berhenti memahami ilmu. Dan karena itu ilmu pengetahuan itu akan selalu bersifat meluas dan tentu saja akan mendalam. Nah, meluas itu adalah perkembangan pengetahuan, baik itu sains, sastra, agama, seni, budaya, itu meluas. Dan filsafat ilmu itu adalah suatu pendalaman tentang keluasan gitu. Karena filsafat ilmu memahami tentang pengetahuan itu secara ekstensif perluasannya gitu kan, tentang manusia, tentang alam, tentang Tuhan. Kemudian pembahasan tentang manusia, alam, dan Tuhan itu butuh pendalaman, yaitu dengan filsafat. Filsafat tidak akan jauh dari logika berpikir, kemudian metode di dalam memahami dasar kebenarannya apa, kemudian relasi dengan dasar kebenarannya seperti apa, juga istilahnya mendapati adanya suatu yang tidak bisa terjawab atau bagian dari sesuatu yang belum
tercapai, itu apa maknanya, itu menjadi sesuatu tugas para ilmuwan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan itu. Ya, sampai sekarang kan perkembangan sains sangat luar biasa berkembang, bahkan orang sudah mempersiapkan untuk tinggal di Mars. Nah, itu perluasan ekstensi dari pengetahuan. Lalu filsafat akan memberikan suatu rem atau suatu pertanyaan kritis gitu, buat apa kita